Halo warga bumi, selamat datang di episode pertama. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan besar ekonomi kerakyatan yang digagas oleh proklamator kita, Bung Hatta. Perkenalkan, saya Windri. Kita akan diskusi tentang bagaimana gagasan ekonomi kerakyatan jauh-jauh hari dipikirkan oleh Bung Hatta. Dan saat ini tentu sangat relevan tentang persoalan-persoalan dan juga gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh pemerintahan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ada kutipan menarik dari Bung Hatta bahwa ekonomi dan kebudayaan itu memang saling terjadi timbal balik. Ekonomi menerapkan coraknya dalam sebuah kebudayaan di mana suatu waktu kebudayaan sebagai hasil karya manusia memberikan pengaruh terhadap proses produksi. Kutipan itu disampaikan oleh Bung Hatta pada saat Kongres Kebudayaan tahun 1951. Kalimat ini bukan sekedar kutipan. Kalimat ini tentu saja pesan yang penting sebagai ingatan dan juga harapan dari Bapak Koperasi kita. Dalam hal ini, Bung Hatta menggambarkan bahwa ekonomi dan kebudayaan itu bukan hal yang bisa dipisahkan. Dia harus berkesinambungan seperti dua sisi mata uang. Jika tidak seimbang, maka pembangunan hanya sekedar retorika saja. Tidak bisa betul-betul dirasakan oleh bangsa Indonesia. Kita bisa mundur di tahun 1931-1932. Kala itu tentu saja Indonesia belum merdeka, tapi dia membayangkan bahwa Indonesia merdeka tidak hanya melulu berbicara tentang negara yang merdeka, tapi bagaimana rakyat juga merdeka dalam artian rakyat menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, di negerinya sendiri. Tentu kita ketahui bersama bahwa Bung Hatta mendapatkan pendidikan tentang ekonomi di Belanda, bahwa dia punya pemikiran sistem-sistem ekonomi kapitalisme itu jika tidak dikontrol oleh sistem negara dan juga peran dari masyarakat tentu akan merusak keseimbangan. Bung Hatta menawarkan sistem ekonomi koperasi yang menurut pemikirannya paling cocok untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia. Inilah sebetulnya prinsipnya yang koperasi Bung Hatta itu demikian. Ya. Jadi tidak ada penindasan terhadap yang lemah. Justru yang lemah itu diangkat sampai dia bisa sendiri. Namun persoalannya adalah koperasi saat ini cenderung hanya semacam formalitas. Koperasi digunakan oleh beberapa oknum untuk hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan pribadi. Secara prinsip koperasi itu mensejahterakan para anggotanya. Koperasi dalam pikiran Bung Hatta dimaksudkan sebagai kepanjangan tangan tentang nilai-nilai budaya gotong royong masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi dan pemberdayaan. Pemerintahan kini mencanangkan konsep Koperasi Merah Putih yang memang diproyeksikan sekitar 75.000 di setiap desa dan kelurahan itu terbentuk Koperasi Merah Putih. Yang menarik adalah pertanyaannya bahwa Koperasi Merah Putih ini apakah betul-betul menjadi solusi bagi persoalan perekonomian rakyat atau hanya semacam program jargon politik. Tentu perjalanan koperasi cukup panjang di Indonesia. Pada saat Orde Baru ada istilah KUD, Koperasi Usaha Desa. Kemudian selain koperasi sebagai lembaga perekonomian, yang terpenting itu bahwa koperasi juga menjadi semacam lembaga pendidikan bagi anggota-anggotanya. Bung Hatta sangat tidak suka jika anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya, untuk bersekolah, itu sampai orang tuanya menjual tanah supaya anak-anaknya bisa sekolah. Di pikiran Bung Hatta justru bahwa anak-anak harus sekolah, berpendidikan, mendapatkan ilmu. Setelah itu anak-anak mampu untuk melanjutkan, mengoptimalkan lahan-lahan, tanah-tanah milik orang tuanya telah mendapatkan pendidikan di sekolah. Sehingga Bung Hatta cenderung menyarankan bahwa anak-anak masuk ke sekolah-sekolah kejuruan, belajar tentang keterampilan bertani, beternak, sehingga bisa mengoptimalkan tanah-tanah orang tuanya. Yang lebih penting dari Bung Hatta, bahwa jangan sampai masyarakat kehilangan tanah-tanahnya. Sebab kehilangan tanah sama juga dengan kehilangan eksistensi kebudayaan dan ekonomi secara sekaligus. Apakah gagasan Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi jawaban tentang persoalan-persoalan perekonomian, khususnya di tingkat daerah, spesifiknya desa? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Banyak faktor yang memang berpengaruh, bahwa bagaimanapun sebuah koperasi, sebuah lembaga adalah sebuah sistem, dan tentu tergantung para penggunanya. Sehingga untuk menjalankan koperasi sesuai ruh, sesuai gagasan yang dibuat oleh Bung Hatta, tentu tergantung oleh sumber daya manusia yang memang ada di desa. Ekonomi dan kebudayaan dapat berkembang dan subur, memupuk timbal balik, ganti berganti saling mempengaruhi. Ada kalanya ekonomi meletakkan coraknya pada kebudayaan, tetapi sebaliknya, sering pula ciptaan manusia yang dihidupkan oleh perkembangan kebudayaan membuka jalan baru untuk memperbaiki dasar produksi. Suara Bumi percaya bahwa ekonomi dan kebudayaan
bukan sesuatu yang dapat dipisahkan. Koperasi adalah kebudayaan, gagasan yang memang harus kita pulihkan. Tidak cukup melalui kebijakan, tapi harus menjadi sebuah kesadaran kolektif. Karena itu mari kita bertanya, apakah kita akan membangun koperasi yang digagas oleh Bung Hatta, atau kita hanya terus melestarikan sistem yang hanya sekedar mengganti nama, tapi tidak berdampak terhadap masyarakat di bawahnya. Suara Bung Hatta masih ada, tapi kita tidak cukup hanya mendengarnya. Kita perlu untuk melaksanakan gagasan dari Bung Hatta. Kalau kawan-kawan suka konten-konten seperti ini, bisa subscribe Suara Bumi, dan tentu saja kami membuka ruang diskusi bagi kawan-kawan untuk bisa berkomentar dan berbagi pengalaman.